Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Abraham dari jurusan Akuntansi tahun 2022 dari Universitas Ciputra. Hari ini saya akan menjelaskan lebih lanjut dari materi sebelumnya yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Video sebelumnya berisi jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Nah, yang perlu saya ingatkan kembali, ini adalah jurnal umum, ini buku besar, dan ini neraca saldo. Nah, materi selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Penyesuaian. Kalian tahu nggak sih apa bedanya jurnal umum dan jurnal penyesuaian? Dan seberapa penting jurnal penyesuaian itu ada dan buat apa kita harus belajar jurnal penyesuaian? Oke, yang kalian perlu ketahui bahwa jurnal penyesuaian biasanya dibuat pada akhir periode untuk melengkapi laporan keuangan yang memerlukan perubahan atau untuk menentukan akun pendapatan dan akun beban. Dengan penyesuaian yang terjadi selama seperiode tersebut. Sehingga apa sih yang membuat perbedaan antara jurnal umum dan jurnal penyesuaian? Ya, yang kalian tahu ya, jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnalnya sama tapi beda. Mereka tuh memiliki beda fungsi. Itu kalau jurnal penyesuaian itu mereka lebih up to date. Sedangkan jurnal umum itu seperti awalan, sedangkan jurnal penyesuaian adalah akhiran. Nah, kalau jurnal umum itu mereka catat apa saja hal-hal baru yang telah diperbuat. Contoh, telah terjadi pembayaran perusahaan lain melakukan hutang kepada kita, lalu jurnal umum mencatat. Sedangkan jurnal penyesuaian mencatat bahwa jika perusahaan tersebut sudah membayar ke kita sehingga piutangnya tercoret ditambah di kas. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa jurnal penyesuaian itu lebih up to date dibandingkan jurnal umum. Nah, jurnal penyesuaian ini sangat membantu kepada buku besar penyesuaian untuk perihal selanjutnya. Atau bisa dikatakan jurnal penyesuaian itu untuk cek stok akhir. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, sebelumnya saya telah membuat pertanyaan tentang jurnal penyesuaian ini yang bersangkut paut dengan jurnal umum yang pada video kemarin yang telah dijelaskan. Oke, mari kita memulai. Pada tanggal 31 Januari, PT GG membayar sewa sebesar 20 juta untuk 5 tahun lalu sebagai pemakaian kantor. Nah, kita bisa lihat sendiri di jurnal umum sebelumnya, pada tanggal 22 Januari, sewa diterima di muka, di kredit, artinya belum dibayar. Nah, pada tanggal 31 Januari, PT GG sudah melakukan pembayaran sebesar 20 juta. Sehingga akun yang ditulis adalah sewa dibayar di muka sebesar 20 juta di debit, sedangkan kas di kredit sebesar 20 juta. Next. Pada tanggal 31 Januari, PT GG membayar sisa hasil kerja sebesar 900.000. Sehingga akun yang ditulis adalah piutang usaha sebesar 900.000 dan kas sebesar 900.000 di kredit. Selanjutnya adalah pada tanggal 31 Januari lagi, PT Asap belum membayar gaji karyawannya sebesar 25 juta. Sehingga beban gaji berada di posisi debit dan utang usaha berada di posisi kredit. Sehingga beban gaji sebesar 25 juta di debit sedangkan utang usaha berada di kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari, PT GG memiliki utang pajak yang masih menjadi kewajiban perusahaan dan belum dibayarkan sebesar Rp700.000. Sehingga beban pajak berada di posisi debit, sedangkan utang pajak berada di posisi kredit sebesar 700.000.
Pertanyaan selanjutnya adalah pada tanggal 31 Januari, PT Asyap atau ASAP telah menyelesaikan pekerjaan audit laporan keuangan PT Geki namun belum dibayar sebesar 900.000. Sehingga pada tanggal 31 Januari dia telah bayar sehingga piutang usaha ada di debit dan pendapat jasa ada di kredit 900.000. Oke, jadi pertanyaan ini saya singkirkan. Oke, jadi ini adalah jurnal penyesuaian. Nah, di dalam jurnal penyesuaian itu harus ada jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Pertama, kalian tinggal copy aja jurnal penyesuaian semua, tapi jangan sampai di sum-nya ya. Di sum-nya. Sini. Oke. Jadi udah di copy semua sampai di jurnal umum doang. Nah, habis itu di jurnal penyesuaiannya tinggal di copy dari sini. Set. Oke. Jadi di sini udah saya pisahkan juga yang jurnal umum ada kategori jurnal umum sampai jurnal penyesuaian atau ada kategori jurnal penyesuaian. Nah, ini kenapa kosong? Karena jadi cara untuk mengisi. Jadi sebelumnya kan di jurnal umum ini udah ada rumus nih, udah ada rumus. Jadi tinggal pertama di copy, Command C itu kalau di MacBook ya. Atau tinggal di drag ke bawah. Ya, sudah ada langsung semua. 23 sewa dibayar di muka. Jadi ini udah ada. Rumusnya udah ada, semua rumusnya udah ada. Oke, ini tinggal copy. Ya, selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat buku besar penyesuaian. Nah, buku besar penyesuaian itu kumpulan dari jurnal umum dan penyesuaian. Buku besar penyesuaian itu mempersiapkan laporan keuangan yang terperinci dengan membuat berbagai informasi akun dan saldo yang tersedia. Oke, mari saja kita lanjut langsung. Caranya kita pertama copy dulu ya semua. Jangan sampai di total ya di sini. Terus kita pencet insert. Terus tekan pivot table. Nah, ini tuh kayak kamu setuju nggak bakalan digini-giniin? Nah, itu setuju aja. Oke. Nah, kita udah sampai di sini. Pertama tulis dulu ya, ini kertas apa? Jadi buku besar penyesuaian. Oke, jadi di pivot table fields yang bakalan dicentang tuh apa aja? Pertama tanggal, debit, kredit, dan akun full. Nah, di sini tanggalnya dipindah ke row ya. Terus akun fullnya taruh di atas. Oke, udah selesai. Jadi seperti kalian lihat, ini kayak agak susah dibaca ya guys. Jadi pertama kalian tinggal di select semua, terus pencet ini. Pencet ini, koma. Ya, di koma. Jadi pertama kita harus lihat kasnya kita dulu. Kas. Nah, untuk kas sendiri ini ya, ada 20 juta pada tanggal 1, 16, 20 juta juga, dan sebagainya. Jadi pertama, pertama kita harus pencet pivot table analyze. Jadi sebentar ya. Nah, udah. Habis itu dipencet ini fields, calculated fields. Ini saldo, ditulis saja saldo debit. Ini kita pakai rumus if. Dalam kurung. If debit
lebih besar daripada kredit, maka debit akan dikurangin oleh kredit sama dengan 0. Gini, jadi rumusnya jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit akan mengurangi kredit dengan hasil sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Oke, jadi ini sama aja kayak di buku besar sebelumnya, cuman kalau buku besar penyesuaian itu sudah ada jurnal penyesuaian dengan jurnal umum, tapi caranya sama aja. Oke, mari kita lanjut lagi. Pencet lagi pivot table analyze. Habis itu pencet fields, item, and sets. Pencetnya di calculated field. Nah, kita tulis kalau tadi kan total debit, sekarang total credit. Total credit. Rumusnya sama ya. If dalam kurung, if credit lebih besar daripada debit, ini cuma dibalikin ya caranya, maka kredit akan dikurangin oleh debit sama dengan 0, tutup kurung. Kalau di rumus itu jangan lupa ada buka kurung sama tutup kurung, kalau enggak invalid. Oke, ini dia hasilnya. Kalau ini untuk semua. Wah, gampang ya. Iya, gampang nih. Jadi kalian kalau udah ngerti rumusnya itu pasti gampang banget untuk melanjutkan ke hal selanjutnya. Oke, jadi setelah kita buat buku besar penyesuaian, in the next step atau jalan selanjutnya, step selanjutnya adalah untuk membuat neraca saldo penyesuaian. Nah, gimana sih cara buat neraca saldo penyesuaian itu? Nah, caranya pertama kalian pencet sebelah kanan di mouse kalian. Pencet yang move or copy. Pencet move to end and create a copy. Nah, udah ada. Pertama kita harus rename dulu ya, guys. Rename neraca saldo penyesuaian. Duanya tinggal dihapus. Oke, jadi setelah kayak gini, kalian pertama pencet di kolom yang ada sini. Mau warna biru atau mau warna putih terserah kalian. Intinya kalian harus ada muncul pivot table fields. Nah, setelah muncul pivot table fields, di sini ada filters, column, row, and value. Nah, di filters ini kan ada akun full. Pertama, dari filters yang akun full pindah ke row di atasnya tanggal. Harus di atasnya tanggal. Kalau di bawah jadi kayak gini. Ini salah besar. Jadi akun full harus di atasnya tanggal. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini pencet lagi sebelah kanan kayak tadi. Terus pencet di expand or collapse. Terus pencet yang collapse the entire field. Nah, begini kan. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini caranya, ini pertama kita harus buang dulu. Soalnya ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Tinggal di delete. Remove. Ini juga di remove. Oke. Karena kalian lihat di sini grand totalnya 0, itu jangan khawatir. Memang kalau di sini kalau mau buat neraca saldo memang selalu 0, tapi itu kita bisa menanggulangi dengan cara yang sangat amat gampang. Ini kita pakai cara rumus yang sebelumnya, yaitu pakai rumus sum. Jadi tulis lagi di sini total. Pertama sama dengan sum harus ada ini ya, dalam kurung. Setiap ada rumus harus selalu memakai dalam kurung. Itu kita drag semua, terus kita tutup kurung. Jangan lupa harus tutup kurung. Ya,
in the next-nya kita pakai sum juga. Dalam kurung. Di drag semua ya. Yang ada angka aja. Optional mau drag sampai ada angka atau enggak yang nggak ada angka itu terserah. Cuman jangan kelebihan aja. Enter. Oke, 76.750.000. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini, kita pilih yang kas. Yang kas kita bisa lihat di sini totalnya 17.600.000. Jangan hiraukan ini karena ini tuh yang bagian udah lama. 7.750 ini. 17.600.000. Sekarang kita cek piutang. 1.800.000 utang. Sebentar ya. Utangnya 700.000, mari kita cek. Utangnya 700.000. Jadi di sini buku besar penyesuaian itu dipersempitkan menjadi neraca saldo penyesuaian. Nah, setelah kita membahas, jadi udah dari awal kita sudah membahas buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian. Pertama jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, buku besar penyesuaian, dan neraca saldo. Nah, jadi kita tuh udah menjelaskan 6 kunci dasar dari akuntansi untuk membuat laporan. Oke, jadi selanjutnya kita juga akan menjelaskan ada 3 lagi untuk laporan keuangan. Nah, terbagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Jadi ketiga ini akan dijelaskan. Selanjutnya mari kita buat laporan laba rugi. Nah, kalian perlu tahu laporan rugi itu apa dan berfungsi untuk apa. Dan kapan untuk laporan laba rugi itu kapan dibuat. Oke, jadi laporan laba rugi itu biasanya dibuat setiap bulan, kuartal, dan tahun. Laporan ini berguna untuk mengukur kemajuan atau kemunduran keuangan sebuah perusahaan dengan hasil akhir yang menunjukkan labanya itu rugi atau untung yang dihasilkan. Oke, jadi untuk cara mengetahui laba rugi itu sangat amat gampang. Pertama kalian harus pencet kanan, itu pencet move or copy. Lalu pencet yang move to end, biar nanti kita nggak usah drag aja dari belakang. Kalau kalian pilih dari belakang, pilih ini nanti kalian harus drag ke depan. Oke, create a copy. Oke, langsung aja kita ubah rename-nya. Jadi ini karena laporan laba rugi dan ekuitas pemilik itu adalah mereka tuh membutuhkan space yang sangat amat sedikit sehingga alangkah lebih baiknya jika digabungkan saja. Oke, laporan kita tulis LP, LB, dan ekuitas. Nah, untuk mencari laporan laba rugi, pertama kita pencet ini yang segitiga ke bawah. Setelah itu kita pencet ini pencet select all ya, supaya jangan diselect semua. Nah, untuk laporan laba rugi yang diperlukan adalah pendapatan dan beban. Jadi di centang yang ada pendapatan dan beban. Itu angka yang diawali oleh 4 dan 5. Oke, ini adalah laporan laba rugi. Wah, gampang sekali ya. Baru aja tekan satset sudah selesai. Ini diuntungkan kalau menggunakan automatic. Jadi tinggal kayak gini. Jangan lupa di bold. Oke, next kita akan membuat laporan ekuitas pemilik.
Oke, pertama kalian harus ada, karena ini kan eh, kita mencatat benar-benar dari awal, sehingga pertama harus ada modal. Karena di jurnal penyesuaian itu diawali pada tanggal 1 Januari, sehingga kita bakalan tulis di 1 Januari. Oke, selanjutnya adalah kita perlu tulis investasi. Karena untuk mengirit waktu langsung aja kita copy. Oke, habis investasi laba neto. Setelah laba neto, pengambilan prive atau pengurangan prive. Pengurangan dari prive. Selanjutnya adalah kenaikan pada ekuitas pemilik. Kenaikan akan ekuitas pemilik. Selanjutnya yang paling terakhir adalah harus ada penutup. Jadi modal, tapi bukan 1 Januari sini, harus 31. Soalnya ini penutup sudah. Oke. Oke, jadi yang perlu kalian tahu modal dan investasi dan bentar ya. Di sini. Investasi dan modal adalah hal yang sama. Namun untuk di sini modal selalu nol pada awal bekerja. Karena kan memang kita tidak punya keuangan untuk membiayai, keuangan perusahaan untuk membiayai. Oke, untuk di modal kita mendapatkan 20 juta di kredit. 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, untuk labanya itu sendiri adalah jumlah dari laporan laba rugi, yaitu 25.800.000. Nah, untuk pengambilan prive kita lihat dari neraca saldo penyesuaian. Nah, prive-nya sini 2 juta. Wah, kira-kira itu 2 juta buat apa ya? Dinner mungkin sama pasangan atau sama family, atau tiket pesawat untuk ke Bali naik business class. 2 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, untuk ini kita sebelum untuk menghitung kita kasih koma dulu biar tidak bingung. Nah, untuk kenaikan ekuitas pemilik gimana caranya? Sama dengan 20 juta ditambah 25.800.000 dikurang 2 juta sama dengan 43.800.000. Nah, kalian perlu tahu kalau kalian akan ekuitas pemilik itu sama dengan modal 31 Januari, sehingga kita tinggal ketik saja 43.800. Oke, untuk kalian perlu tahu, melalui ekuitas, perusahaan mampu menentukan nominal keuntungan yang akan diberikan kepada pemilik bisnis serta para investornya. Sehingga laporan ekuitas pemilik itu memang sangat penting. Oke, ini kita tinggal kasih border biar rapi. Jangan lupa modal 31 Januari untuk di bold. Karena ini supaya bukti kalau tanggal 31 Januari itu sampai saat ini sebesar 43.800.000. Ini juga jangan lupa bold. Oke. Oke, sekarang kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu buat apa? Laporan posisi keuangan itu sangat penting dalam akuntansi dasar ini, untuk dari laporan ini, karena
laporan posisi keuangan ini dapat menentukan investor untuk dapat menginvest kepada perusahaan kamu atau perusahaan Anda. Eh, jadi dari laporan posisi keuangan ini bisa dilihat kalau bagus gak sih kalau mau invest di perusahaan ini. Apakah cocok dengan kepribadian dari perusahaan sebelumnya? Oke, di sini saya uh, sudah tulis beberapa. Oke, jadi di dalam laporan posisi keuangan ini ada aset lancar, aset tetap, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di sini dari aset lancar saya udah grup-grupin aset lancar itu ada apa aja sih? Oke, aset lancar itu ada kas, piutang usaha, sewa diterima di muka, pendapatan dibayar di muka, pendapatan jasa, dan perlengkapan. Oke, jadi langsung aja ya kita masukin. Oke, sebentar ya. Yang total aset lancar ini harus selalu berwarna supaya kita bisa tahu kalau ini tuh total aset lancar atau yang mana. Oke, kita mulai dari kas. Kas di sini menunjukkan bahwa 17.600.000. Itu lihat dari sini, di sini. Jadi kas 11 kas. Dari debitnya tuh 17.600.000, sedangkan kredit 900.000. Kita langsung masukin aja. Piutang usaha. Oh maaf. Piutang usaha di sini 1.800.000. Ya, 1.800.000. Oke, next. Uang sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka ini ya, 20 juta. Ini sama ini. Pendapatan dibayar di muka. Nih, 450.000. Pendapatan dan pendapatan jasa. Pendapatan ini 7 juta dan jasanya 900. Jadi 7 juta sama 900. Oke, terakhir perlengkapan. Untuk perlengkapan 500.000 di saldo debit. Oke, jadi totalnya tinggal sama dengan sum, di drag, yang mana yang mau ditambah. Aduh, sorry, maaf. Kesalahan. Ini 40.350, sedangkan yang sebelahnya sama dengan sum 29.250. Jadi totalnya adalah sama dengan sum 69.600.000. Nah, di neraca saldo penyesuaian ini kita tidak memiliki aset tetap. Jadi aset tetapnya 0. 0. Oke, next adalah liabilitas. Di liabilitas tuh ada utang
utang usaha, utang pajak, dan utang. Oke, udah ada. Utang usahanya sebesar 25 juta, utangnya 7 juta, 700.000, 25. Dan utang pajaknya 2.500.000. Oke, untuk ekuitas sendiri, ekuitas tuh modal. Jadi cuman ada modal. Oke. Oke, jadi total ekuitas pemilik dan liabilitas adalah sebesar ini sum ini sama dengan sum dengan sum sebesar 72 juta. Oke, jadi ini adalah laporan posisi keuangan untuk laporan ini. Untuk PT, sebentar ya. Untuk PT Asap. Jadi kita sudah belajar tentang jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, buku besar penyesuaian, neraca saldo, laporan laba rugi dan ekuitas, dan terakhir adalah laporan posisi keuangan. Nah, kalian jangan sampai lupa cara-cara pembuatan ini karena ini sangat amat berguna untuk kedepannya. Apalagi karena ini adalah suatu landasan untuk kalian untuk belajar lebih lagi tentang akuntansi di YouTube channel saya. Terima kasih telah menonton YouTube channel saya dan dadah. See you later.